Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat Guru dan Operator, Media Guru dan Operator. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah informasi penting yang terkait dengan kesejahteraan sobat-sobat guru honorer. Bahwasanya ternyata sobat guru honorer bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara in-passing atau penyetaraan. Nah, ini akan kita jelaskan secara bersama-sama di video kali ini. Jadi, sebelum masuk kepada videonya, silakan tekan tombol subscribe dulu, like, dan tonton videonya sampai habis, agar sobat-sobat guru dan operator sekalian tidak ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobat guru sekalian. Jadi selama ini, jika kita berbicara tentang gaji dan tunjangan antara PNS dengan non-PNS atau honorer, itu memang ada ketimpangan, yang mana guru PNS selalu berada di atas, sementara non-PNS umumnya lebih rendah gajinya dan tunjangannya dibandingkan guru-guru PNS. Seperti yang kita ketahui selama ini. Ternyata Bapak Ibu guru honorer bisa posisinya sama dengan guru PNS. Nah, lantas bagaimana cara agar gaji dan tunjangan non-PNS bisa sama dengan guru-guru PNS? Jawabannya adalah dengan cara in-passing. Ya, maka dengan in-passing, gaji dan tunjangan sobat-sobat guru honorer akan sama dengan guru-guru PNS. Jalur in-passing adalah jalur resmi dari Kemendikbud, jadi bukan jalur yang dibuat-buat atau jalur yang direkayasa. Ini memang resmi dari Kemendikbud. Tentu pertanyaan pertama adalah, bagaimana sobat yang belum mengetahui apa itu in-passing atau penyetaraan? Mungkin bagi kita guru honorer yang belum in-passing, tentu belum tahu dengan apa itu in-passing. In-passing guru bukan PNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Nah, untuk mengecek atau memeriksa SK in-passing tersebut atau sobat guru yang sudah in-passing, sobat guru bisa menuju ke website yang telah disediakan oleh Kemendikbud, yaitu nama websitenya adalah mutasi.sdm.kemendikbud.go.id. Nah, di halaman website ini, sobat guru bisa mengecek apakah nama sobat guru sekalian dinyatakan sebagai guru yang sudah layak untuk mendapatkan in-passing. Bagaimana caranya? Silakan sobat-sobat guru pilih informasi SK penyetaraan guru bukan PNS. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Sobat-sobat guru bisa melakukan ceknya berdasarkan berdasarkan nama guru yang bersangkutan, lalu berdasarkan NUPTK, lalu berdasarkan nama sekolah, dan yang terakhir adalah berdasarkan kabupaten atau kota. Nah, pada video kali ini kita akan mencobakan atau mencontohkan dengan mencek nama-nama guru yang berada di kabupaten, yaitu saya masukkan di Kabupaten Sejunjung, lalu kita cari, tunggu, nah akan tampil nama-nama guru yang berada di Kabupaten Sejunjung yang sudah in-passing atau yang sudah keluar SK in-passingnya. Ini adalah nama-nama guru di Kabupaten Sejunjung yang
mendapatkan SK in passing. Ya, di sini dinyatakan lengkap mulai dari nama, NUTK, unit kerja, yaitu tempat bekerjanya, kabupaten, dan provinsi. Nah, sarannya bagi teman-teman yang belum in passing, jika ingin mengetahui detailnya informasi mengenai in passing, teman-teman mungkin ada yang tahu dengan nama-nama guru yang berada di kabupatennya. Gini, jadi nanti silakan teman-teman guru honorer bisa bertanya kepada jika ada yang dikenali di nama-nama ini, lalu bertanya tentang bagaimana proses dan alur atau persyaratan yang bisa kita lakukan setelah kita dinyatakan sebagai guru yang sudah layak mendapatkan in passing. Nah, coba kita contohkan satu, kita klik nama Afrida SPD ini, lalu akan keluar SK-nya. Ini adalah SK, di pernyataannya SK telah dikirim ke Ditjen GTK untuk persiapan pengiriman ke Dinas Pendidikan. Jadi, SK-nya akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah sobat guru tahu apa itu in passing, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mekanisme atau prosedur in passing. Ini akan kita bahas berdasarkan sumber terpercaya yaitu Surat Edaran Kemendikbud tanggal 30 April tentang percepatan penyelesaian pemberian kesetaraan dan pangkat bagi guru bukan PNS. Yang mana di dalam surat tersebut di halaman keduanya dinyatakan petunjuk tentang teknis pengiriman berkas usulan pemberian kesetaraan, pangkat, dan jabatan guru bukan PNS. Jadi, guru-guru yang sudah dinyatakan namanya di SK yang Bapak Ibu lihat di halaman website yang tadi, maka Bapak Ibu bisa mempersiapkan berkas-berkas atau alur yang akan Bapak Ibu tempuh dalam penyusunan SK in passing. Yang pertama, guru bukan PNS yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodik akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidikan. Jadi, prioritas guru-guru yang mendapatkan in passing itu ada 3, yaitu guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik, berdasarkan usia, serta berdasarkan masa kerja. Jadi, guru-guru yang diprioritaskan oleh Kemendikbud untuk mendapatkan in passing adalah guru-guru yang memenuhi 3 syarat tersebut. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat yang 3 ini atau salah satu dari ketiga ini, Bapak Ibu bisa melihat di halaman info GTK apakah Bapak Ibu sebagai penerima in passing atau tidak. Lalu bagi guru yang namanya sudah diumumkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjutnya dapat mempersiapkan berkas persyaratan administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional. Kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi guru bukan PNS di sekolahnya. Kita lanjut ketiga, berkas usulan itu berisi 1. Surat pengantar kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Jadi ada 2 surat yang perlu dipersiapkan. Surat pengantarnya itu surat pengantar dari kepala sekolah dan surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, salinan atau fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru tetap yang dilegalisir oleh kepala sekolah atau kepala yayasan dan Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Yang ketiga, asli surat aktif mengajar
dari kepala sekolah bagi yang menjabat sebagai kepala sekolah, yaitu surat keterangan aktif dari pimpinan atau pimpinan yayasan bagi kepala sekolah yang menjabat di sekolah swasta. Yang selanjutnya memiliki NIPTK, selanjutnya nomor registrasi guru atau NRG, selanjutnya salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, asli surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran atau pembimbingan paling sedikitnya 24 jam tatap muka per minggunya. Lalu persyaratan berikutnya adalah salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Persyaratan berikutnya adalah salinan atau fotokopi keputusan dari kepala sekolah atau madrasah tentang pembagian tugas, mengajar atau pembimbingan selama 4 semester terakhir atau 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya adalah salinan atau fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah bagi yang memiliki tugas tambahan yaitu sebagai kepala sekolah atau guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah atau pimpinan yayasan. Jadi berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan lembar identitas pengusul yang dicetak pada kertas warna kuning. Selanjutnya, kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan surat pengantar usulan pemberian kesetaraan pangkat dan jabatan guru bukan pegawai negeri sipil yang ditunjukkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu melalui Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, berkas dikirim melalui jasa pengiriman berkas ke alamat Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemendikbud, PO Box 1316 JKS 12013. Jadi berkas tidak boleh diantar langsung, harus dikirim melalui pos. Selanjutnya, berkas yang diantarkan langsung atau dikirim selain melalui PO Box, maka tidak akan diproses. Masing-masing guru dapat melihat perkembangan pemprosesan berkas usulan pemberian kesetaraan melalui laman info GTK dan melalui login di info GTK-nya menggunakan akun masing-masing. Oke, Bapak Ibu, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.